Mbok ini ngaco ah. Mbok kan baru mulai kerja lagi di sini baru hari ini. Berani-beraninya bohong. Saya tidak bohong, Bu. Saya lihat Mas Rizky. Dia baik-baik aja kok. Ya Allah, semoga itu Rizky. Kabulkanlah doa saya ya Allah. Kabulkan. Mbok, biar saya aja yang buka. Aduh, ini gimana Mbak? Kalau itu benar-benar Rizky yang pulang, Asi pasti akan mengadukan perbuatan kita pada dia. Kita bisa celaka Mbak. Aduh, kita bisa mampus. Kita harus cepat-cepat cari si Asi sebelum dia lapor ke Rizky. Kemana dia? Kemana sih dia Mbak? Mbak, pasti si Asi lagi di luar lagi ngadu sama Rizky. Aduh, mati deh kita. Gimana dong? Yuk, cepat-cepat kita cari ke sana. Yuk. Loh, kok nggak ada? Iya, saya juga nggak ngerti. Kemana sih dia hilangnya? Mbak, mungkin dia ada di halaman belakang kali. Ya udah, kamu cari ke sana, saya ke sana. Cepet ya. Kemana ya dia? Kodok! Kodok lompat! Ada lompat! Kodok! Ada lompat! Ada lompat! Ih, kamu kayak anak kecil aja. Apaan? Ketemu nggak dia? Siapa? Asi. Asi? Enggak, Mbak, nggak ketemu. Aduh, ini malah ketemu kodok, Mbak. Aduh, tuh kodok. Kemana ya dia? Dia lompat. Pasti ini ulahnya Tante Nova. Dia datang kemari dan dia bawa Asi ke Bogor. Dan masalah kita pasti beres. Beres.
Pak Rindun, kita gunakan kesempatan ini untuk bilang sama Mak Lampir kalau Asi dibawa kabur pacarnya. Yuk. Mbak. Tapi yang kerja sama-sama Tante Nova siapa ya? Jangan-jangan Simbo itu lagi. Ngajar. Bagusnya kita apain ya? Ya kita pecat aja. Yuk kita usir sekarang yuk. Yuk. Mbak. Ya, Bu. Mbak. Mbak mulai hari ini nggak usah kerja di sini lagi. Mbak pulang aja ya. Kenapa, Bu? Salah saya apa? Kok saya nggak boleh kerja lagi di sini? Kemarin itu Mbak izin terlalu lama. Kita keburu pesan pembantu lain dan dia akan datang hari ini. Tapi kalau saya pergi, saya harus kerja di mana lagi? Tolong, Bu, jangan pecat saya. Saya ini orang susah, Bu. Itu urusan Mbok. Tapi saya sudah terlanjur bayar pembantu yang akan diambil itu. Ya udah, Mbok beresin barang-barangnya, cepet. Sana. Yuk, Ibu Rindun. Mama, Asih kabur. Apa? Asih kabur? Iya kabur. Kenapa dia kabur? Tadi pacar lamanya Asih datang, terus Bu Asih pergi. Kamu bohong. Enggak. Tidak mungkin Asih pergi dengan laki-laki lain. Iya, Mah. Semua ini gara-gara Rizky. Tadi Asi baru tahu dari pembantu kita. Kalau pembantu kita ngelihat si Rizky di Jakarta mah dengan pacarnya yang lagi hamil. Makanya saking keselnya, Asi balas semua ini. Tidak mungkin, Yufi. Mama tahu betul Asih itu perempuan baik. Tidak mungkin dia jatuh hati pada laki-laki lain. Tidak mungkin dia berselingkuh. Dan Mama juga tahu betul Rizky itu bukan pembohong ataupun playboy. Jadi tidak mungkin dia jatuh hati pada perempuan lain. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sudah ketemu, suster? Belum dong. Loh, kamu ini gimana sih? Cari dong. Dan kamu tahu kan suster-suster yang nggak tugas hari ini? Suruh cari di setiap kamar. Iya. Sekarang kamu pergi ke satpam. Udah ketemu apa belum? Cepetan sekarang. Iya dong. Sudah ketemu, Rul? Belum. Kemana perginya dia ya? Dia kan masih lemah, Rul. Kok ketemu-ketemu juga sih? Tenang, Han. Kamu seperti kehilangan anak kamu saja. Seluruh satpam di rumah sakit ini kan sedang mencari dia. Jadi kamu nggak usah panik seperti itu. Sorry, Rul. Saya kelepasan. Kita cari di koridor bawah. Sekarang yuk. Udah ketemu belum? Belum. Ya, saya udah capek muter-muter kemana itu orang. Aduh. Mas, coba lihat. Mungkin itu dia. Mas. Mas. Mas mau kemana? 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 Kita nggak main-main nih. Kenapa Mas harus keluar dari kamar perawatan? Kamar? Kamar mana? Jawab juga. Ya udah, kita bawa langsung saja ke dokter Hana. Mas, ikut kita ya. Ikut? Ya, ke dalam ya. Ke dalam mana? Ke dalam ya. Ayo, yuk ikut kita ya. Dokter Hana. Ini pasiennya dokter tadi. Iya, betul. Kamu kemana aja? Saya cemas mencari kamu. Kita menemukan dia di luar saat dia mau pergi, Dok. Kamu kan masih sakit. Kamu mau pulang ya? Ya, saya mau pulang. Rumah kamu di mana? Rumah? Kamu nggak tahu rumah kamu di mana?
Nama kamu siapa? Nama? Saya nggak tahu. Biasanya orang lain manggil kamu siapa? Nggak tahu. Masa kamu nggak tahu nama kamu siapa? Han, sepertinya akibat luka di kepalanya, dia kehilangan ingatan. Benar dok. Sedari tadi dia bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Terima kasih Pak Satpam. Biar saya yang urus. Baik dok. Permisi dok. Nurul, untuk mengetahui kondisi saraf otaknya, kita melakukan CT scan brain. Boleh juga, Han. Tolong bawa pasien ke kamarnya. Baik. Dok, Ya, bagaimana analisa pasien saya, dok? menurut hasil skin, pasien ibu menderita amnesia yang sangat parah. Astagfirullahaladzim. Shock di otaknya telah menghapuskan hampir seluruh ingatannya. Apa mungkin dia bisa sembuh, dok? Ya mungkin ingatannya bisa kembali normal. Secara teori, kansnya sangat kecil sekali. Antara 1 sampai 5%. Sebab yang bisa memicu ingatannya justru hal-hal yang sangat kecil. Seperti suara ibunya, tawa saudaranya, atau hal-hal yang lain yang tidak bisa kita reka. Makanya saran saya, begitu Dokter Hana bisa menghubungi kerabatnya, segera suruh mereka menemui pasien Anda. Kalau makin lama ia dibiarkan, bisa-bisa ia keburu menjadi orang lain. Terima kasih, dok. Terima kasih atas sarannya. Oke, permisi. Han, kalau memang benar-benar dia lupa ingatannya, kali aja kamu bisa masukin ya ingatan suami kamu. Sabar ya sayang ya. Mama juga sudah tanya semua orang. Mama sudah suruh cari kemana-mana, sudah telepon polisi. Tapi Kak Asih belum juga bertemu. Kamu terus berdoa ya nak ya. Semoga Tuhan selalu melindungi Kak Asih dan Kak Rizky. Semoga mereka tetap saling setia dan segera kembali ke rumah kita, berkumpul lagi dengan kita. Ya nak ya, doakan selalu. Sabar ya sayang ya. Cepat pulang dong, Pamila kangen nih sama Papa. Jangan bikin Mila sedih dong, Pa.
cepet pulang dong, Pak. Kenapa sayang? Apa benar Papa sudah meninggal, Ma? Kamu kata siapa, Nak? Papa kamu itu pergi jauh sekali. Aduh, Tante. Papa sudah meninggal, Ma. Kata siapa? Kata Tante Fenty. Mila jangan dengerin Tante Fenty ya. Tante Fenty itu nggak waras ya. Mila janji ya. Mama janji ya bawa Papa pulang. Iya sayang. Mama janji bawa Papa pulang. Tapi Mila juga janji dong sama Mama. Ya, Mila makan yang banyak supaya Mila sehat. Kalau Mila sehat, Papa pulangnya seneng ya. Janji ya sama Mama sayang ya. Ma, coba lihat nih. Udahlah, nanti dibeli lagi yang baru. Ya sudah, nanti sabar aja ya. Fenty, nggak seharusnya kan kamu bilang kalau papanya sudah meninggal. Mila bisa hancur, Fenty. Hana, suami kamu kan sudah meninggal. Buktinya polisi sudah menemukan jenazahnya waktu mobilnya terbakar. Kalau Mila menganggap ayahnya masih hidup, berarti membuat harapan palsu. Bu, saya hanya buat yang terbaik buat anak saya. Hana, kalau kamu mau yang terbaik untuk Mila dan kamu, ikutin saran ibu. Menikahlah dengan Fendi. Ya nggak mungkin lah, Bu. Fendi kan adiknya suami saya, Mas Henry. Hana, Fendi itu anak laki-laki ibu yang tersisa. Menikahlah dengan Fendi. Mila pasti senang dan bahagia. Kalau kamu menikah, keluarga kita akan utuh. Jangan-jangan Mbak Hana udah punya calon lain, Ma. Terus gimana kalau seandainya Mbak Hana memutuskan untuk menikah dengan orang lain? Mama tidak akan biarkan itu terjadi. Mila itu kan cucu mama satu-satunya. Dia harus tetap tinggal di sini. Hana harus menikah dengan Fendi. Tapi kalau Hana berkeras ingin menikah dengan orang lain, dia harus rela melepaskan Mila. Tidak ada jalan lain. Apa sih, Ma? Kelihatannya pusing banget. Ya gimana nggak mau pusing sih, ini ya, rekening listrik, air, semuanya nih belum bayar, kita nunggak. Kalau sampai akhir bulan ini kita nggak bayar ya terpaksa nih pada dicabut, aduh. Tapi Mama lagi mikirin si Renold. Dia tuh kan kaya. Gimana kalau kamu minta bantuan sama dia? Aduh, Mama jangan bikin malu Asti deh. Kita kan baru kenal sama dia. Masa baru kenal udah pinjam duit sih? Nanti dikira Asti cewek matre lagi. Itu kayaknya Renold deh, Mah. Asti kan janji mau jalan-jalan sama dia. Iya. Mama, Asti minta tolong Mama temenin dia dulu ya. Karena Asti mau dandan dulu. Cepet ya, Nak ya. Pak Suwandi. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Mari silakan masuk. Terima kasih. Saya tidak lama. Asi udah datang. Oh, Asi belum pulang, tapi tadi siang dia telepon dari Surabaya, dia itu masih di rumah saudaranya. Tapi dia udah pesan sama saya kalau uang itu lebih baik dititipin ke saya. Dia nggak keberatan kok, Pak Suwandi. Bu, ini bukan masalah keberatan atau tidak keberatan. Ini masalah aturan. Iya, tapi masa sama kita-kita aturan itu nggak ada kelonggaran sih, Pak? Begini saja, Bu. Kalau seandainya Asi sudah datang, tolong telepon saya. Saya akan sempatkan untuk datang ke sini. Tapi kalau tidak, uang itu akan saya simpan dan akan saya satukan dengan tunjangan bulan depan. Permisi, Bu.
Aduh gimana sih? Masa harus nunggu 1 bulan? Nunggu 1 minggu aja susah, gimana nunggu 1 bulan? Selamat malam, Ibu. Selamat malam Reno. Apa kabar, Ibu? Baik. Kamu pasti mau jemput Asti ya? Iya, Sebentar ya, Asti tuh lagi beres-beres mempercantik diri. Ayo silakan masuk. Ibu, kalau boleh saya tahu, siapa laki-laki yang baru saja keluar, Ibu? Dia seperti orang penting. Oh yang tadi. Oh dia tuh hanya seorang perwakilan dari perusahaan kosmetik. Dia kesini hanya mau mengabarkan kalau Asti itu diterima kerja. Asti, working? Iya, abis gimana ya Renold? Kita ini kan butuh uang untuk hidup. Jadi ya dengan terpaksa Asti harus kerja. Aduh, Ibu. Saya tidak akan pernah mengizinkan Asti untuk bekerja. Ya, well, kalau Ibu dan family punya masalah dengan keuangan, maaf Ibu, tapi saya rasa Ibu bisa pakai ini dulu dan tolong batalkan rencana Asti untuk bekerja. Ayo Ibu, tolong. Terima saja. Renold, terima kasih Renold. Ternyata kamu baik sekali. Aduh, sebentar ya Ibu panggilkan Asti. Ayo masuk, aduh. Terima kasih. Iya. Ternyata Gero benar. Nova mudah sekali untuk terpancing dengan uang. Dengan ini, saya akan dengan mudah untuk meminta Asti menikah dengan saya. Assalamualaikum. 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 Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kembalikanlah anak-anak hamba, Rizky dan Asih kepada hamba. Lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Jauhkanlah mereka dari malapetaka. Aku mohon ya Allah, semoga Engkau pelihara kesetiaan dan cinta mereka agar tetap hidup meskipun mereka terpisah. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah segala doa hamba ini. Amin, amin, ya Rabbil alamin. Indun, ya Mbak. Barusan Mbak telepon Tante Nova, tapi Asi nggak ada di sana. Hah? Asi nggak ada di sana? Iya. Aduh, terus si Asi sekarang ada di mana ya? Mbak, aduh, jangan-jangan Asi pergi sendiri mencari Rizky, Mbak. Aduh, sekarang posisi kita makin lama jadi makin gak menentu, Mbak. Dirga si Tiger juga sampai sekarang nggak memberikan kabar di mana dia menyikap Rizky. Tadi juga Mbak telepon Dirga berkali-kali tapi nggak diangkat-angkat. Kamu tahu kan, Mas Yunus sudah berkali-kali menanyakan Rizky. Makin lama kita buat dia menunggu, makin lama dia curiga sama kita. Mbak, jangan-jangan si Tiger itu sudah menculik Rizky. Tapi dia tidak mau memberitahukan pada kita. Karena dia mau minta uang tebusan pada kita, Mbak. Kita kan udah kasih uang ke dia. Iya, tapi kalau dia minta lebih banyak lagi gimana? Nggak mungkin. Kita kan udah ngasih uang yang banyak sama dia. Itu juga udah lebih dari cukup. Mbak kan tahu pasarannya Tiger berapa. Enak aja minta duit lebih terus. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang sih, Mbak? Mbak juga bingung. Mbak buntu.
Mbak nggak punya ide. Selamat pagi. Dokter istri saya kan. Siapa yang bilang begitu? Dokter Nurul yang bilang kalau saya ini Henry, suami dokter, dan saya mempunyai anak yang bernama Mila. Dok, kalau benar saya punya anak, kenapa dia tidak pernah nengok saya? Dia tidak sayang sama saya. Bagaimana keadaannya Mas Henry? Baik. Sebentar ya, nanti saya kembali lagi. Kenapa kamu bilang ke dia kalau dia tuh Henry? Maafan. Aku pikir daripada orang itu kehilangan identitas, ya aku panggil saja dia Henry. Lagi pula sekarang polisi tidak tahu siapa dia. Ya berarti kan itu kamu ngebebanin saya, Nur. Kamu tahu nggak itu artinya apa? Berarti kan saya harus sandiwara sama dia, saya harus bohong sama dia. Kenapa sih kamu nggak bilang dulu sama saya? Maaf, Han. Aku kepikiran kamu, Henry, dan Mila. Jadi aku keceplosan. Nurul, pasien saya itu namanya bukan Henry. Dia punya nama sendiri, dan dia juga punya keluarga sendiri. Jangan-jangan dia juga punya istri. Kalau kita terus menyebutnya dengan namanya Henry, kita bukan membantunya, Nurul, malah kita menipunya. Dan itu dosa. Maaf ya, Han. Sekali lagi aku minta maaf. Aku tidak sengaja. Bagaimana kalau aku bantu kamu keluar dari masalah? Ya, kita akan coba pasang iklan di koran. Mudah-mudahan kerabat dan keluarganya bisa membaca dan membawanya dia pulang. Bagaimana? Boleh juga, Rul. Tapi kalau gagal, saya nggak tahu saya mesti ngapain. Saya bingung, Rul. Malam, Ma. Mila. Apa kabar sayang? Baik. Kamu tambah lucu, matanya dan tambah cantik aja. Oh iya, Om bawa oleh-oleh. Tuh, buat kamu. Oleh-oleh apa? Bagus. Bilang apa sama Om? Bilang apa dulu dong? Makasih, Om. Cium Om yang mana? Mila, ini sekarang kamu mau bawa ke kamar. Iya. Jangan di sini, ntar ada Tante Fenty. Iya. Tadi dia hantu. Injek-injek. Iya ya. Nanti susah. Kamu simpan dulu ya. Bawa ke atas ya, suster ya. Iya, baik. Hati-hati ya. Dia sayang lo sama kamu, Hen. Seperti sayang sama papahnya. Kenapa kamu nggak jadi ayahnya aja dan menikah sama Hana? Ma, nggak mungkin. Hana kan ada Mas Henry. Situasi. Hana kan sudah ditinggal oleh suaminya. Sedangkan kamu kan sudah bercerai dengan istrimu. Mila itu butuh seorang ayah. Sementara kamu kan belum pernah punya anak. Kalau kamu menikah dengan Hana, keluarga kita akan bahagia. Tapi Ma, apakah Hana mau menikahi saya? Dicoba dulu. Tunjukkan perhatianmu kepada Hana. Lama-lama Hana mau menikah dengan kamu. Ibu yakin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Pen. Hai Han. Apa kabar, Pen? Baik. Loh, kok pulang terlalu malam? Banyak pasien? Enggak, cuma satu. Tapi dia butuh perawatan khusus. Mama! Hai, sayang. Hati-hati turunnya. Mila dibeliin kado loh untuk lagi. Untuk Mila? Oh, makasih ya, Pen. Saya
Saya sebenarnya ada juga oleh-oleh buat kamu. Tapi ketinggalan kan? Dasar anak pinter. Bisa aja ya. Ya udah, nanti saya bawain ya. Nggak usah repot-repot, Fen. Fen, Hana kan sudah pulang. Kita makan bersama yuk. Sementara Ibu manggil Fenty, kalian langsung aja keluar makan, ya? Yuk, Ibu tunggu ya. Iya, Ma. Hap, Mama ganti baju dulu sayangnya. Mila sama Om ya? Boleh. Ya udah, sini sama Om. Aduh. Nah, dasar anak pinter. Betul kan Hana? Kamu lihat sendiri kan? Selama ini kan Mila nangis terus mencari papahnya. Tapi setelah ada Fendi, dia sangat bahagia. Ibu kan sudah bilang dari dulu sama kamu, menikahlah dengan Fendi. Kalau Mila punya ayah baru, Mila akan bahagia dan tidak akan menanyakan papahnya lagi. Bu, berkali-kali kan saya udah bilang sama Ibu. Saya nggak bisa melupakan wajah Mas Henry, Bu. Bagaimana? Sudah ada jawaban iklannya belum? Saya sudah mencoba hubungi polisi 2 kali. Tapi dia belum dapat menemukan identitas pasien itu, Rum. Jadi sekarang bagaimana dong? Saya coba pasang iklan di surat kabar lain. Kalau dalam waktu 2 minggu belum ada jawaban juga, saya akan bilang ke dia bahwa dia bukan Henry. Baik. Mas Yunus jangan khawatir. Kalau Rizky sudah menyelesaikan pekerjaannya di Jakarta, pasti dia akan pulang. Saya jamin dalam waktu beberapa hari lagi pasti Rizky pulang. Tunggu melulu. Dari dulu Ini dia. begitu aja. Siapa itu yang teriak-teriak? Antar mama dulu. Bantu banget sayang. Pokoknya bagaimanapun Rizky minggu ini harus datang dan harus menikah dengan Rahmi. Jelas. Om, enak aja Om mau mengancam kita di rumah kita sendiri. Seharusnya Om terima kasih sama kita. Karena kita sudah mau menerima Rahmi untuk dinikahi oleh Rizky, ya kan? Dan si Rahmi itu kan sudah hamil sama orang lain. Oh ya, tapi kalian terima uang kan? Uang mau diterima? Om. Pak Rindun, sabar jangan emosi kayak gini dong. Mas Yunus, kita minta maaf kalau Mas sudah menunggu lama. Saya dan Ipar Hindun minta sekali lagi Mas sabar untuk menunggu Rizky dalam waktu beberapa hari lagi. Saya jamin ini yang terakhir kali Mas menunggu. Oke. Saya kasih kesempatan terakhir. Saya kasih waktu 1 minggu. Kalau dalam waktu 1 minggu Rizky juga belum datang, nggak mau menikah dengan Rahmi, saya minta kembali yang uang 2 miliar dan kamu minta buat Rizky. Dan saya tahu persis caranya bagaimana saya minta uang kembali itu. Percaya.
Mbak harus cepat-cepat ambil uang itu kembali, Mbak. Kalau enggak, si Om yang tua bangka itu pasti akan menuntut kita, Mbak. Dan kita bisa masuk penjara. Aduh, gimana dong? Pak Rindun, kamu lupa kalau uang itu sudah kita DP-kan untuk membeli pabrik di Sukabumi. Dan pemilik pabrik pernah bilang kalau uang DP itu tidak bisa dikembalikan. Aduh, jadi gimana dong sekarang, Mbak? Mbak, aduh, apa yang harus kita lakukan sekarang, Mbak? Mbak? Saya yang kasih tahu jalan keluar apa yang harus kalian lakukan. Pantas kalian selama ini jahat, sangat jahat terhadap Rizky dan Asih. Rupanya mereka kalian jadikan umpan untuk mendapatkan uang dari orang itu. Pasti kalian yang berdua yang sudah menculik mereka untuk mendapatkan uang itu kan? Dasar perempuan iblis. Sekarang keluar dari rumah ini. Cepat keluar! Keluar! Apa kamu bilang? Malampir, berani-beraninya kamu mengusir kami. Kami ini bagian anggota keluarga sini. Jadi kami berhak sampai kapan kami mau tinggal di sini. Kamu harusnya bersyukur. Selama ini kami telah merawat kamu. Kalau tidak, kamu sekarang sudah dikubur. Kurang ajar. Saya sudah pernah bilang, jangan sekali-sekali berani menampar saya. Sekarang kamu yang keluar dari rumah ini. Bantu saya untuk mengusir dua orang di sini. Lepaskan saya. Ayo, lepaskan. Bantu saya untuk mengusir dua orang di sini. Lepaskan saya. Ayo, lepaskan. Bantu saya untuk mengusir dua orang di sini. Ya Allah, lindungi aku, ya Allah. Maafkan menantu-menantuku yang sudah berbuat kejam seperti itu.